kenapa kami menuntut kamu untuk tes DNA? Karena kamu mengaku aku cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kamu mengaku aku dirimu itu mulia. Dan mengaku bahwa dirimu mulia dan pribumi tidak mulia. Sehingga melarang perkawinan antara anak perempuanmu dengan pribumi. Dibilang tidak sekufu, tidak sederajat. Mungkin di antara kiai-kiai kita itu ada yang keturunan Wali Songo. Ada yang keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi mereka tidak pernah mengatakan itu kepada kami. Sehingga kami tidak tahu mereka itu cucu Kanjeng Nabi Muhammad atau bukan. Karena tidak pernah mereka itu mengatakan bahwa saya cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Berbeda dengan habaib. Habaib tiap hari mencecoki kita. Mereka mencengoi kita dengan setiap pengajiannya mengatakan bahwa mereka cucu Kanjeng Nabi Muhammad dan diwajibkan kita untuk mencintai mereka. Jadi beda jauh antara kiai dengan habaib. Kalau kiai nggak pernah ngomong seperti itu gitu, untuk dihargai, untuk dihormati, nggak pernah. Tapi kalau yang nanya habib mencekoki setiap hari gitu dengan kata-kata bahwa saya cucu Kanjeng Nabi Muhammad dan saya wajib dicintai. Begitu. Kalau tidak mencintai aku akan kena laknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa antahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya semoga saudaraku yang terus mengikuti channel Cinta Tasbih ini selalu diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan umur yang panjang, serta selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini marilah kita simak video seorang Habib Sepuh. Beliau telah menceritakan bagaimana pengalaman beliau di saat dulu belum pernah mengenal ajaran Islam, dan beliau di saat masa kecilnya telah dididik oleh seorang kiai di desanya tersebut. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya seorang habaib yang benar ataupun habib yang memang betul keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW adalah habib yang benar-benar meniru suri tauladan akhlak dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Marilah kita simak dulu kajian pencerahan yang telah disampaikan oleh Habib Sepuh tersebut. Kiai kampung, kiai pribumi. Mereka yang mengajari aku juz amma. Mereka yang mengajari aku membaca Al-Quran. Mereka yang mengajariku sholat. Mereka yang mengajariku hukum-hukum agama. Lalu mereka mengurusi keluargaku ketika keluargaku meninggal. Aku nggak tahu masih berlaku di kota atau enggak. Kalau di desa, di tempatku, itu kalau keluarga kita meninggal itu diurusi oleh kaum kiai kampung. Kita tinggal santai, mereka yang mengurus. Dan mereka nggak meminta imbalan. Tetapi karena kita tahu mereka telah menolong kita, telah mengurusin kita, maka kita memberi sedekah sekedarnya. Itu yang namanya kiai kampung. Mungkin di antara kiai-kiai kita itu ada yang keturunan Wali Songo, ada yang keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi mereka tidak pernah mengatakan itu kepada kami. Sehingga kami tidak tahu mereka itu cucu Kanjeng Nabi Muhammad atau bukan. Karena tidak pernah mereka itu mengatakan bahwa saya cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Berbeda dengan habaib. Habaib tiap hari mencecoki kita. Mereka mencengoi kita dengan setiap pengajiannya mengatakan bahwa mereka cucu Kanjeng Nabi Muhammad dan diwajibkan kita untuk mencintai mereka.
Jadi beda jauh antara kiai dengan habaib. Kalau kiai nggak pernah ngomong seperti itu gitu, untuk dihargai, untuk dihormati, nggak pernah. Tapi kalau yang nanya Habib mencekoki setiap hari gitu dengan kata-kata bahwa saya cucu Kanjeng Nabi Muhammad dan saya wajib dicintai. Begitu, kalau tidak mencintai aku akan kena laknat dan sebagainya dan sebagainya. Dan apapun yang aku minta harus dituruti. Karena aku bisa memberi barokah, itu kata-kata para habaib setiap hari. Bahkan mereka tuh membagikan minuman yang sudah diludahi, membagikan makanan yang sudah dimakan, sisa-sisa makanan mereka. Dengan katanya bahwa apa yang telah dimakan mereka, sisanya itu kalau dimakan oleh pribumi akan mendapat barokah. Nah, itu bedanya kiai dengan habaib. Jadi tidak relevan kalau kiai dituntut tes DNA, karena mereka nggak mengaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Nggak relevan juga bagi pribumi yang menghormati kiai untuk tes DNA. Untuk apa? Karena tidak mengaku cucu Kanjeng Nabi. Nah, yang selalu mengaku cucu Kanjeng Nabi di setiap ceramahnya itu yang harus tes DNA. Agar supaya apa? Agar kita tidak salah menghargai, menghormati orang yang tepat gitu loh. Nah, kalau memang cucu Kanjeng Nabi betul, gak apa-apa. Makanya dituntut untuk tes DNA. Kita sudah berada di dalam zaman modern, zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Manuskrip bisa diacu, tetapi manuskrip itu adalah buatan manusia yang bisa saja salah. Kalau genetika itu kan buatan Tuhan, gak bisa salah. Gak ada kiai sombong tuh, gak ada. Kiai itu bisanya tawadu. Kalau kiai itu biasanya melekatkan sesuatu bagaimana caranya agar anak-anak pribumi itu tertarik kepada pengajian. Supaya sholat, supaya sembahyang, supaya ngaji dan sebagainya. Mereka berupaya untuk supaya pribumi itu, umat itu tertarik. Terutama kepada anak-anak supaya tertarik ke musola gitu loh. Gak pakai ancaman tapi pakai budi pekerti mereka. Karena dikenal sebagai ulama di kampung yang baik, maka orang-orang pada ke musola gitu. Gak pakai ancaman, gak pakai ngaku-ngaku zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, para habaib ini di samping ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi Muhammad dan minta dicintai, juga berbuat rasis. Yaitu melarang pribumi untuk mengawini putri mereka. Itu kan rasis. Kalau memang untuk mempertahankan genetikanya, ya tidak usah disiarkan. Begitu ada pribumi yang melamar anakmu perempuan, ya ditolak saja. Tapi nggak tepat kalau dipublikasikan bahwa pribumi itu tidak sederajat. Darahnya kotor, najis, sama aja dengan zina. Dan kalau sampai berani menikahi anak perempuan mereka, dosanya tidak diampuni, sampai tempik daripada anak perempuan mereka itu dikembalikan ke perawanannya. Itu rasis karena dipublikasikan. Ya, kalaupun engkau tidak mau menikahkan anakmu perempuan, ya nggak usah dipublikasikan, nggak usah diumumkan. Kalau ada orang melamar putrimu, orang pribumi, itu ngomong saja, ditolak saja gitu. Kan nggak masalah kalau nggak dipublikasikan. Kan kalau ditolak ya pasti mundur, siapa yang mau memaksa. Jadi jangan dipublikasikan bahwa pribumi itu tidak sederajat dengan kamu, bahwa pribumi itu tidak mulia, bahwa kamu yang mulia. Itu yang keliru. Kenapa para kiai itu menyembunyikan identitasnya? Karena pada waktu zaman Belanda, kalau mereka itu mengaku atau identitasnya diketahui oleh Belanda, mereka ditangkap, dijebloskan ke penjara. Maka mereka menyembunyikan identitasnya. Gak ada yang ngaku-ngaku sebagai cucu Kanjeng Nabi. Beda dengan kamu, karena kamu itu adalah antek Belanda, maka memang dianjurkan oleh Belanda supaya kamu mengaku-ngaku sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu menuntut bahwa pribumi atau keturunan Wali Songo untuk tes DNA, keliru. Karena keturunan Wali Songo itu nggak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi menuntut pribumi yang bukan cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya nggak bisa gitu.
Kenapa kami menuntut kamu untuk tes DNA? Karena kamu mengaku aku cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kamu mengaku aku dirimu itu mulia. Dan mengaku bahwa dirimu mulia dan pribumi tidak mulia. Sehingga melarang perkawinan antara anak perempuanmu dengan pribumi. Dibilang tidak sekufu, tidak sederajat. Itu makanya kami menuntut bahwa kau tes DNA. Supaya tahu kau benar-benar cucu Kanjeng Nabi Muhammad atau tidak. Kalau memang kau cucu Kanjeng Nabi Muhammad, ya nggak apa-apa kau mengatakan seperti itu gitu. Kami rela didiskriminasi. Tetapi masalahnya kan nggak ada buktinya bahwa kau itu cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, salah satu buktinya, pembuktiannya adalah melalui tes DNA. Seperti tes-tes yang lain, tes asam urat, tes gula darah, tes kolesterol, dan sebagainya. Tes darah. Itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus diikuti. Seperti tadi kalau ngomong manuskrip, itu bisa benar, bisa salah. Karena manuskrip itu yang membuat manusia. Sebagai contoh, di kita ada manuskrip yang namanya Negara Kertagama yang ditemukan di Lombok. Yang dikarang oleh Empu Prapanca. Di situ menceritakan negara Majapahit, tetapi di situ nggak objektif karena mengagung-agungkan rajanya yaitu Hayam Wuruk. Jadi nggak objektif. Mungkin ada benarnya, mungkin ada enggaknya. Tapi isinya adalah memuji-muji Hayam Wuruk, seperti kekuasaannya dari mana, sistem pemerintahnya kayak apa upacara-upacara yang dilakukan gimana, itu ada berapa bab di situ. Di buku Prapanca itu Negara Kertagama yang ditemukan, yang dibuat pada tahun 1300-an ya, yang ditemukan di Lombok, prasasti manuskrip itu. Tapi kebenarannya kan dipertanyakan, maksudnya mungkin hanya sebagian yang benar, misalkan 70% benar, secara konseptual benar kan gitu. Tapi yang melebih-lebihkan Raja Hayam Wuruk mungkin bisa dipertanyakan gitu. Jadi suka tidak suka, ya harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu melalui tes DNA. Misalkan kau akan operasi gitu, kalau nggak ada tes darah gimana? Darahmu A, kan harus diisi dengan darah golongan A juga, nggak bisa golongan darah AB, O dan sebagainya. Jadi harus diikuti karena teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu diakui secara luas, secara umum, begitu. Demikian dari aku, Habib Wahyu Al-Gedabrus bin Zahudi Askenasi. Nah, itulah yang telah disampaikan oleh Habib Sepuh tentang perbedaan seorang ulama atau kiai pribumi dengan seorang habaib. Ternyata memang apa yang telah disampaikan oleh Habib tersebut memang sangatlah membuka mata hati kita bahwasanya memang kiai pribumi adalah memang sosok kiai yang benar-benar tulus dan ikhlas untuk menyebarkan, mengajar agama Islam ini. Namun banyak dari kalangan habaib yang memang belum tentu nasabnya itu sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, akan tetapi sudah mengakui dirinya sebagai keturunan Rasul, tapi akhlak dan perilaku ucapannya selalu membuat masyarakat menjadi resah dan gelisah. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu pembelajaran buat kita untuk terus mencari ilmu, mengkaji ilmu kepada ulama-ulama Nusantara atau kiai-kiai kita yang saat ini sangat kita cintai. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.